Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini tanpa adanya halangan. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman kesesatan menuju zaman yang islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah tinggal 2 pekan lagi, lebih sedikit lah. Tinggal 2 pekan lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah 2 bulan sebelum datangnya Ramadan itu sudah bersiap-siap untuk menyambut datangnya Ramadan. Jadi begitu masuk bulan Rajab itu Rasulullah itu sudah bersiap-siap untuk menyambut Sayyidus Suhur, yaitu bulan yang paling utama, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dikarenakan di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihan. Lalu kita, bagaimana yang kita lakukan untuk bulan Ramadan nanti? Tentunya kita selalu berdoa kepada Allah, walaupun tinggal 2 pekan lagi, tetap kita harus selalu berdoa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita nggak ada yang bisa jamin apakah kita masih bisa bertemu atau tidak dengan Ramadan. Sehingga Rasulullah berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Ada banyak hal di sana. Ya, ada banyak hal yang harus kita persiapkan untuk
menyambut atau untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Jangan sampai Ramadan kita ya begitu-begitu saja seperti pada bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai puasa kita pada bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Padahal Ramadan itu kan Masya Allah, di sana banyak janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melipat gandakan berbagai macam amalannya, ya, yang melipat gandakan berbagai amalannya itu banyak sekali, apalagi ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Ya. Kita harus siap dengan ilmu terlebih dahulu. Ilmu apa? Ya ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa pada bulan Ramadan itu. Karena segala sesuatu itu harus berdasarkan atas ilmu. Kalau kita lihat bagaimana ucapan dari seorang ulama, yaitu Ibnul Qayyim, itu menyatakan, apa kata-kata Ibnul Qayyim? Al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal, orang yang melakukan amal perbuatan atau ibadah bila ilmin, tanpa ilmu, kasair, bagaikan orang yang berjalan bila dalilin, tanpa ada yang menuntun atau menunjukkannya. Ya, orang berjalan tanpa ada penunjuk. Apa yang terjadi? Tersesat. Ya, orang mau pergi. Saya mau pergi ke Surabaya, gak ada yang menunjukkan arahnya. Seharusnya apa? Berjalan ke barat, tapi justru berjalan ke timur. Ya gak akan pernah sampai yang namanya Surabaya. Jadi di situ diumpamakan oleh Ibnu Qayyim tadi, al-amil bila ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu itu bagaikan orang yang berjalan tanpa penunjuk arah atau tanpa pemandu. Kalau toh dia sampai tujuan, ya jelas membutuhkan waktu yang banyak, ya jelas dia akan dipaidu, akan dicemooh oleh orang. Apalagi sekarang sudah zaman modern, ada Google Map, nggak mau pakai. Walaupun kadang sama Google Map itu disesatkan. Sering sekali itu. Saya sendiri pernah ngalami itu. Ada jalan yang bagus dilewatkan jalan yang kecil. Diapit kiri kanan ada bukitnya, mobil nggak bisa salipan. Setelah sampai tujuan, Masya Allah, disesatkan. Nah, tapi akhirnya sampai tujuan juga, gitu lah. Nah inilah, jadi harus tahu ilmunya. Bahkan gurunya Ibnu Qayyim, ya, gurunya Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu Taimiyah, itu mengatakan, man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyimpang dari petunjuk, barang siapa yang menyimpang dari penuntun atau penunjuk arah, kalau dalam ibadah itu ya dalil atau penunjuk, dhallas sabil,
maka dia akan tersesat. Wala dalila illa bima jaa bihir rasul, dan tidak ada penunjuk, tidak ada dalil kecuali yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dengan begitu semua ibadah itu ada petunjuknya. Semua ibadah itu ada tuntunannya. Tidak sakarepnya kita sendiri, nggak bisa. Jadi nggak bisa beribadah dengan semau kita. Yang penting saya ikhlas, itu nggak bisa. Ibadah itu ya harus mengikuti petunjuk. Jadi syarat ibadah itu akan diterima manakala satu, ada perintah, dan yang kedua ada contoh. Ada perintah dulu. Karena dalam sebuah kaidah usul itu dinyatakan al aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dallat dalil ala khilafihi. Dalam kaidah usul fiqh itu dinyatakan al aslu fil ibadah at-tahrim. Ibadah itu pada mulanya adalah haram, dilarang, nggak boleh. Illa ma dallat dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang memerintahkannya, kecuali ada dalil yang menuntunnya, yang menyuruhnya. Jadi di situ harus ada perintah dulu, baik itu perintah dari Allah atau dari Rasul dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Setelah itu dicontohkan oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, wala dalila illa bima jaa bihir rasul, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk kecuali yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan begitu kita Ramadan nanti, ya apa yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita berpuasa pada bulan Ramadan. Makanya kita harus tahu ilmunya. Maka bekal yang pertama, kita harus berilmu tentang Ramadan. Banyak sekali di sana. Yang pertama tentunya yang kita harus lakukan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu Rasulullah menyatakan, innamal a'malu binniyat, semua amalan itu pasti ada tujuannya, ada niatnya. Untuk apa kita melakukan suatu amalan itu? Untuk apa kita mengerjakan? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita sholat? Ada tujuan, ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi masing-masing kita akan mendapatkan imbalan dari Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan.
hadis ini asbabul wurudnya, sebab keluarnya hadis ini adalah ketika hijrah ke Madinah, ada seorang laki-laki yang ikut hijrah terpaksa. Ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita. Lalu wanita itu mensyaratkan, saya mau menikah dengan kamu dengan syarat kamu ikut hijrah. Maka laki-laki tadi ikut hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah mengucapkan atau mensabdakan ini tadi. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya dia dapat pahala dari itu. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya dikarenakan untuk mendapatkan urusan dunia atau untuk mendapatkan wanita supaya bisa dinikahinya, ya hijrahnya itu yang ia dapatkan. Sementara dari Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka mari puasa kita nanti kita tata niat kita dari sekarang. Untuk apa sih saya puasa? Saya puasa ini untuk apa? Karena banyak di sana petunjuk apa? Ya, dari para cendekiawan itu, para ilmuwan yang mengatakan puasa bisa begini. Ada seorang tabib yang mengatakan sumu tasihu. Jadi kalimat sumu tasihu ini bukan hadis. Ini kata-kata tabib, tapi banyak mubalik yang mengatakan ini hadis. Kalau dikatakan hadis jelas ini bukan. Karena kalau mauquf pun juga bukan, karena kalau hadis mauquf itu adalah ma usnida ila sahabah, yaitu ucapan sahabat, itu namanya mauquf. Yang disandarkan kepada sahabat itu mauquf. Kalau marfu itu yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi ini kata-kata seorang tabib, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Akhirnya apa? Wah, aku tak poso ae. Apa? Ben sehat aku. Nah ini apakah salah? Jelas niatnya ya ilama hajara ilaih. Dia dapat, bisa jadi ya sehat bener dia, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mendapatkan apa-apa. Ya kan rugi banget. Rugi banget sudah apa? Ya masih untung dapat sehatnya gitu loh. Tapi kan ya seandainya kita berjalan itu ya kita hanya sampai Kecik situ, nggak sampai Jombang gitu. Tapi kalau kita berangkat ke Jombang, Kecik kita lewati. Kita ke Surabaya, Lumajang kita lewati. Tapi kalau kita pergi ke Lumajang, Surabaya nggak akan pernah sampai. Begitu juga dengan niat kita. Kalau kita niatkan puasa tadi agar sehat, ya udah dapat sehatnya. Allah nggak dapat. Dari Allah nggak dapat. Tapi kalau kita niatkan saya beribadah, saya berpuasa untuk mendapatkan ridho Allah, secara tidak langsung sehat pun akan kita dapatkan. Jadi kalau berniat itu yang jauh sekalian, jangan tanggung-tanggung. Sholat pun begitu, niatkan untuk Allah, bukan yang lainnya. Yang lainnya itu adalah akan kita dapatkan semuanya. Nah ini niatnya kita tata. Juga ketika Ramadan kita harus tahu bahwasanya tidak hanya amalan kita yang batal, suatu saat ada
amalan kita, puasa kita sah, tapi kita nggak mendapatkan pahala. Ini yang harus kita ilmui juga. Karena sementara ini banyak di antara kita hanya menjaga bagaimana agar puasa kita tidak batal. Gampang kalau hanya puasa nggak batal, itu gampang. Yang penting al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, kemudian hubungan suami istri, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sudah, ya. Sudah, itu sah puasa kita, sudah menahan. Al-imsaku bima yubatilu as-saum, yaitu menahan diri dengan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Nggak minum, nggak ngerokok. Ntar ada orang, oh ngerokok nggak apa-apa kan nggak kenyang. Oh enggak, masuknya sesuatu ke dalam perut, ke dalam tubuh, itu membatalkan. Ada di sana yang masih ikhtilaf, yaitu bagaimana dengan suntik. Suntik itu ada yang mengatakan itu juga batal karena memasukkan sesuatu, tapi ada dua macam kan suntik itu. Suntik itu ada dua macam. Nah, kita nggak bahas itu sekarang. Nah, itu yang satu membatalkan, yang satu tidak. Tapi itu tetap ikhtilaf. Ada yang mengatakan dua-duanya membatalkan karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, ini harus tahu ilmunya juga. Ternyata di sana ada yang membatalkan dari pahala puasa kita. Puasa kita nggak batal, tapi nggak dapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dapatkan pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya? Man lam yada qaulaz-zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur atau dusta dan perbuatan dusta, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Allah nggak butuh. Disambung dengan hadis yang lainnya, Rasulullah menyatakan rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini puasa sah, puasanya tidak batal, tapi nggak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Apa diantaranya? Yaitu tadi, kita berpuasa tapi kita tetap berbuat maksiat. Maksiat itu apa toh? Maksiat itu lawan katanya taat. Maksiat itu artinya tidak patuh. Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut dengan maksiat itu adalah mengerjakan
yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa, tapi lidah kita masih tetap suka ghibah, membicarakan kesalahan orang, membicarakan kejelekan orang, membicarakan aib orang, dan itu dianggap lumrah. Dari pagi kita sudah menahan haus, kita menahan makan dan minum, sampai tenggelamnya matahari, tapi kita tetap ketika itu ngobrol, ghibah, gosip, ngerasani. Enggak ngerasani pakai lisan, ngerasani pakai jari-jarinya. Oh, ngetik, chatting gini dan lain sebagainya. Ngerasani, mulutnya nggak ngomong, tapi jari-jarinya ngetik di medsos, ngomongi kesalahan orang. Lah ini yang terjadi. Jadi kalau dulu kita ngerasani itu harus ngobrol berhadap-hadapan, sekarang kita di dalam kamar sendirian pun bisa ngerasani, bisa ngomongkan kejelekan orang. Lah kita puasa, tapi kita melakukan itu, apa yang kita dapat? Yaitu tadi, yang kita dapat hanya lapar dan dahaga saja. Nah ini, kalau kita nggak punya ilmunya, ya kan bisa-bisa ya puasa kita seperti itu, nggak dapat apa-apa. Maka bekal yang perlu kita persiapkan pertama untuk menyambut Ramadan adalah ilmunya. Apa-apa saja yang membatalkan pahala puasa kita, ya. Apa saja yang membatalkan pahala puasa kita. Jadi harus dengan ilmu itu tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, lebih jauh lagi, kalau tadi adalah Ibnu Qayyim sama gurunya Ibnu Taimiyah, lebih jauh lagi Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa di situ? Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslihu. Man abadallah, barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Nah ini, jadi kita harus tahu, berilmu, puasa itu untuk apa. Jangan sampai puasa itu hanya ikut-ikutan. Kenapa kamu puasa? Ya dari dulu orang tua saya berpuasa, dari dulu keluarga saya berpuasa, ya saya harus berpuasa. Jadi hanya ikut-ikutan saja. Nah ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Karena kalau hanya ikut-ikutan ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Kita harus tahu ilmunya di situ. Itu persiapan yang pertama, berilmu. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah kita banyak bertaubat. Jadi sebelum masuk Ramadan,
Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat itu bagaimana? Bertaubat itu adalah kita menyesali perbuatan dosa yang sudah kita lakukan dan tidak mengulangi lagi, tidak mengamalkan dosa itu lagi, tidak mengulangi dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada hubungannya dengan hak adami, hak orang, maka kita harus minta penghalalan dari orang yang sudah kita zalimi. Kalau itu hubungannya dengan harta benda, kita tunaikan kewajiban kita yang berhubungan dengan harta benda tadi. Kita kembalikan haknya, kemudian kita minta maaf, baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja sudah menyatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, selalu minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita beramal pada bulan Ramadan. Ya sebetulnya nggak hanya pada bulan Ramadan saja, setiap saat kita harus minta kepada Allah dipermudahkan. Karena sebetulnya kita bisa sholat itu adalah atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengerjakan kebaikan, kita bisa sedekah, kita bisa mengerjakan kebaikan itu bukan atas kita sendiri yang mampu, tapi atas izin Allah. Allah yang memudahkan kita untuk berbuat itu semua. Allah yang sudah memberi kepada kita kesempatan. Kalau Allah nggak memberi kesempatan kepada kita, kita nggak bisa berbuat kebaikan. Maka karena kita berburu kebaikan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, la sahla, enggak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau yang telah menjadikan itu mudah ya Allah. Wa anta taj'alu al-hazana in syi'ta sahla. Dan Engkau bisa menjadikan kesedihan, kesulitan itu menjadi mudah kalau Engkau menghendaki ya Allah. Kita sering minta kepada Allah, ya kalau pakai bahasa Arab kita nggak bisa, ya pakai bahasa Indonesia aja ya Allah, nggak masalah. Jadi kita perbanyak berdoa, meminta. Ya Allah, mudahkanlah saya menjalankan puasa pada bulan Ramadan ya Allah, dan berikanlah kemudahan saya untuk menunaikan amalan-amalan yang sunnah dan yang wajib ketika bulan Ramadan ya Allah. Dan terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Jadi satu ilmu, yang kedua kita istighfar, banyak berdoa, bertaubat, yang ketiga kita minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa jaminiyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk sampai bulan Ramadan, menjalani sampai akhir Ramadan, dan bisa menunaikan puasa Ramadan, menunaikan kewajiban-kewajibannya, serta mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga betul-betul keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Al-hadiniyah wa jami'iniyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimina wal muslimat madamatis samawati wal ard. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al hazna in syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Billahi wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.